Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam sukses selalu dimanapun teman-teman berada. Oke, buat teman-temanku, subscriber setiaku, semoga di kesempatan siang hari ini teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki, dan diberikan umur yang panjang, dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitasnya. Oke, buat teman-temanku, setelah sekian lama, kali ini video yang saya buat adalah lanjutan dari video saya yang sebelumnya ya, yang pengerjaan untuk lunas perahu yang 9 meter. Nah, ini kepunyaan orang tua ya. Ini panjangnya 9 meter dan yang bukanya lebar di tengah. Kita nanti perkiraan sekitar 2 meter setengah ya, kurang lebih 2 meter atau 2 meter 40 nanti kita beri buka yang di tengah, dan di belakang disisakan sekitar 10 cm yang di bagian buritan. Nah, untuk pengerjaan ini sudah lama pro ini yang tidak saya kerjakan, dan sebelumnya kemarin yang pro yang di sini yang punya teman yang punya daerah kita yang tinggal di daerah bagian Belitung sudah turun ya. Dan untuk video yang pro yang kemarin sudah saya bagikan dari awal sampai penurunan dari step by stepnya, dari tahap pemasangan mesin. Alhamdulillah sudah saya bagikan di channel ini. Oke teman-teman, untuk di video kali ini sebelum kita lanjut ke teknik-tekniknya, cara pemasangan tajuknya ya, strateginya bagaimana, tajuk yang kita gunakan, bahannya atau lebarnya, ukurannya akan saya bagikan ya, yang pasti buat teman-teman semoga video yang kali ini bisa bermanfaat. Dan sebelum kita lanjut, silakan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan juga notifikasi tanda loncengnya di bawah ini agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru di channel Tukang Pro Kayu Jas ya, yang mana kali saya membahas cara-cara pembuatan pro kayu yang berhubungan dengan perahu-perahu nelayan khususnya di daerah Kepulauan Belitung ya, di Kepulauan Bangka Belitung. Oke. Nah, untuk posisi perahu seperti ini Jas ya. Nah, ini sudah lama tidak kita kerjakan, dan alhamdulillah karena kita menggunakan papan yang maksimal kering. Nah, ini perkiraan sudah sekitar 3 bulan Jas ya tidak kita kerjakan. Nah, tapi walaupun tidak ada tajuk ya, yang ini yang baru kita pakai. Nah, yang baru kita pasang ini namanya tajuk cabang Jas ya. Nah, ini yang baru kita pasang. Nah, untuk di video kali ini lanjutan dari video saya sebelumnya, tentunya di pengerjaan untuk lunas perahu yang 9 meter. Yang kemarin itu 7,5 meter ya, kalau tidak salah itu hampir 8 meter yang sudah kita turunkan. Sudah alhamdulillah sudah beroperasi dan sudah mendapatkan hasil ya. Dan semoga kita doakan semoga hasilnya melimpah ya. Nah, oke teman-teman, seperti di awal tadi, untuk di video kali ini saya akan berbagi proses pemasangan tajuk di bagian bawah, yang mana kali ini akan saya paparkan. Pemaparannya semoga bermanfaat ya. Nah teman-teman, nah kalau kita menggunakan mengerjakan perahu tradisional, usahakan untuk bahannya usahakan kering ya, setidaknya papan sekitar kurang lebih 3 bulan sudah maksimal baru kita susun. Kenapa saya sarankan buat teman-teman harus menyusun dulu papan biar kering, dijemur ya. Nah, untuk ini baru proses untuk bahan yang baru datang, baru tiba, nanti proses untuk pembuatan yang selanjutnya Jas ya. Yang ini sudah kita keringkan sampai saat ini kemungkinan hampir 1 tahun ya, untuk papannya jadi maksimal kering. Nah, jadi teman-teman tidak diragukan lagi untuk kualitasnya Jas ya. Jadi pro ini nanti insya Allah kalau sudah turun di laut, saya yakin dan saya percaya, dan selama ini yang saya kerjakan maksimal, insya Allah tidak akan bocor dan tidak ada rembesan, karena kita gunakan memang papan bahan yang sudah kering dan papan yang berkualitas yang telah diuji sekian banyak orang, sekian banyak tukang, dengan bahan ini bisa bertahan sampai belasan tahun. Asalkan teman-teman ya, sekali lagi konteks saya jelaskan, asalkan teman-teman merawatnya dengan baik, merawatnya dengan maksimal. Nah, insya Allah perahu dari yang kita kerjakan, dengan hasil yang kita kerjakan, dengan tenaga yang kita kerjakan sudah maksimal, pasti nanti akan bertahan lama ya. Insya Allah akan bertahan biasanya belasan tahun Jas ya. Nah, dengan bahan yang kita gunakan ini papan puspa
kalau orang sini bilang, orang Belitung ini papan seru Cas ya. Nah orang Belitung papannya papan seru ya. Yang untuk jenis kayunya, jenis pohonnya sudah saya bagikan juga. Silakan teman-teman lihat di video saya sebelumnya, silakan ditonton. Nah sudah saya bagikan jenis-jenis kayu papan seru ya, yang pohon seru yang kita gunakan sebagai bahan dasar pembuatan perahu kayu tradisional ya. Oke, nah ini teman-teman, untuk di proses bagian bawah sudah kita cat. Nah untuk posisi lambung sudah kita cat. Nah yang ini kenapa saya pasang tenda, karena cukup trik dihantam matahari ya, jadi takut rapatan renggang. Walaupun setidaknya papannya sudah kering, tapi kita usahakan kita tutup, jangan sampai walaupun kering tapi kita usahakan ditutup ya, untuk mengatasi supaya tidak muka ya rapat bagian perapatannya Cas ya. Nah oke guys, nah ini di bagian dasarnya alhamdulillah sudah berapa bulan tidak ada tajuk satupun. Alhamdulillah tidak ada yang perapatnya tidak ada yang terbuka ya. Nah alhamdulillah masih utuh untuk rapatannya ya. Nah inilah kenapa saya jelaskan sekali lagi buat teman-teman, silakan sebelum buat perahu kayu silakan maksimalkan dulu bahan-bahannya, apa yang kita gunakan bahannya ya. Jadi perahu ini akan bertahan sampai belasan tahun ya. Nah untuk di bagian belakang dari tiang bos, ini tiang bos Cas ya. Ini dari tiang bos ke sini. Nah ke tajuk sini perkiraan ini kita pakai 75 cm ya. Nah dari sini ukurannya, dari sini ke sini itu 75 cm Cas ya. Nah untuk dari depannya, dari jarak gading ke gading itu kita gunakan jaraknya sekitar 50 cm Cas ya. Nah dari sini ke baut ini itu 50 cm, disambung lagi ke sini itu untuk ukuran 9 meter 50 cm sudah maksimal untuk jarak gading. Ini jarak dari lubang ke lubang Cas ya, dari lubang baut ke lubang baut gading, bukan dari sisi gading. Kalau gading kan 8 cm berarti segini Cas, berarti kita ukur dari sini. Nah berarti setidaknya ini 45 cm bersih. Jadi kotornya dari baut ke lubang baut itu 50 cm. Nah, untuk lunas ukuran 9 meter tuh teman-temannya. Nah sana sudah terpasang. Yang bagian depan itu sudah kita kerjakan Cas ya. Alhamdulillah di hari pertama pekerjaan untuk hari ini, alhamdulillah Cas ya, kita tolong doakan semoga setiap pengerjaan selalu berikan kesehatan dan berikan keselamatan Cas ya. Oke teman-teman ya, untuk jarak sudah saya jelaskan, dan untuk ketinggian Cas ya. Nah ini nanti ini harus tinggi Cas ya. Nah ini posisinya harus tinggi sampai ke atas gadingnya. Jadi kita ukur dulu bahan yang sudah tiba Cas ya. Nah yang sudah kita tiba, kita ukur berapa jaraknya Cas. Nah oke teman-teman, nah ini untuk bahan yang kotor yang baru tiba, ini untuk lunas 9 meter sampai 10 meter teman-teman ya. Untuk kepanjangan kita 180 teman-teman. Nah untuk kepanjangan 180, mohon maaf kalau kameranya agak sedikit blur. Nah oke 180, dan maksimal ketinggiannya untuk di bagian belakang ini 30 cm Cas ya. Nah itu tuh. Tapi kalau tidak cukup ukurannya biasa saya oke Cas ya, mohon maaf. Nah untuk biasanya kalau tidak cukup ukuran 30 cm, biasanya kita di sini kita sambung Cas ya. Nah kita sambung di sini di bagian bawah. Jadi sambungnya dipasak juga Cas. Ini dipasak di seandainya papan gading ini kurang lebar ya Cas ya. Nah kurang lebar seandainya seperti ini. Nah ini biasanya kita sambung Cas ya. Seandainya gading yang kita gunakan yang ini biasanya atasnya terlalu kecil. Nah untuk bagian atas kurang sedikit, maksimal sekitar 8 cm. Berarti kita ambil bagian bawah, tarik ke bawah Cas ya, pemalan. Nah di sini kita sambung Cas ya. Nah oke untuk di bagian bawah kita sambung, kita tempel. Nah, oke seperti ini Cas ya. Nah kita tempel seperti ini. Jadi ukuran malnya sudah sampai dan bagian atas sudah maksimal ketinggiannya. Jadi setidaknya di bagian atas itu 11 cm atau 10 cm ya, di bagian ujung. Nah begitu Cas ya. Ini untuk pembuatan perahu kayu lunas yang 9 meter sampai 10 meter sampai
11 meter kita menggunakan untuk tajuk panjangnya 180 cm bagian bawah. Untuk gading bagian bawah ini guys. Untuk bagian bawah panjangnya 80 cm dan ketebalannya kita ukur. Ini kita menggunakan ukuran yang kita biasa gunakan guys ya. Setidaknya video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang saat ini masih ingin tahu cara pembuatan perahu kayu. Nah, ini kita menggunakan ukuran 8 cm guys. Ini 8 cm karena maksimal di sambungan agak sedikit lebar guys ya. Jadi kita gunakan paling tidak 7 cm. Itu paling tidak 7 cm sudah kokoh, sudah maksimal guys ya. Nah, untuk jenis kayu yang kita gunakan itu kayu seru atau kayu puspa guys ya. Nah, ini jenis kulitnya. Ini sangat gatal guys ya. Dan untuk di bagian papannya juga kita menggunakan bahan yang sama. Nah, ini untuk kepanjangan papan kita gunakan, kalau untuk ukuran 9 meter biasa kita gunakan yang ukuran kepanjangan 5 meter, 6 meter sampai 7 meter guys ya. Jadi kita gunakan ini, kita pesan yang 5 meter sama yang 6 meter sama yang 7 meter, nanti kita pembuatan yang lunas yang 10 meter. Nah, itu silakan teman-teman bahannya guys ya. Silakan teman-teman catat untuk membuat perahu kayu yang full lunas 10 meter. Untuk kita kerjakan di bagian daerah Belitung bisa kita gunakan ukuran kurang lebih 3 kubik guys ya. Untuk bahan di bagian bodi sampai deck ya, sampai bagian deck atas selain dari kamar nanti ya. Sesuai dengan ketinggian dan lebar biasa kita gunakan bahan. Nah, oke. Nah, untuk malan yang ini tadi. Nah, untuk mal yang ini kita menggunakan besi guys ya, seperti video biasanya kita menggunakan besi malan yang 5 mili. Nah, yang untuk tajuknya kita pasang di daerah sini guys ya. Nah, ini sudah malannya, sudah terbentuk malan, ditempatkan di daerah sini. Nah, jadi kenapa ini harus tinggi 30 cm? Karena ini ketinggian sampai ke atas guys ya, sampai melengkung daerah sini nanti. Nah, kenapa dia harus tinggi guys ya? Inilah kekuatan perahu di sini di ujung pondasi. Jadi kenapa harus tebal, memang 8 cm karena nempel buat pondasi di sini. Ini kenapa saya harus gunakan ketebalan 8 cm, paling setidaknya 7 cm dan ketinggian 30 cm paling tidak. 35 cm boleh, 30 cm pun boleh untuk ketinggian. Nah, untuk ketinggian ataupun lebar ya, untuk lebar. Dan untuk kepanjangan 180 dari ujung ke ujung sini itu 180 dan ketebalan 8 cm guys ya. Nah, silakan teman-teman catat. Semoga video kali ini ada manfaatnya setidaknya buat teman-temanku dimanapun kalian berada. Nah, oke teman-teman ya. Oke, mohon maaf. Oke, untuk proses pengerjaannya kita lanjut nanti ke video saya selanjutnya ya. Nah, demikian buat teman-teman yang ingin membuat perahu kayu, silakan teman-teman setidaknya simak videonya. Dan sudah banyak video-video saya sudah saya bagi di channel ini dari awal sampai akhir pembuatan perahu ya, yang sudah saya bagikan teknik-tekniknya dari awal sampai akhir, sudah saya bagikan proses-prosesnya. Yang ingin bertanya silahkan komen di kolom komentar. Kalau saya insya Allah saya akan bantu. Kalau saya bisa aja sih ya, insya Allah saya berusaha. Saya juga masih pemula dan masih dalam tahap belajar dalam pembuatan perahu profesional. Intinya saya hanya bisa berbagi, intinya saya berbagi ikhlas, menjelaskan dan membagikan video yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saudaraku dimanapun kalian berada. Oke, kemungkinan untuk videonya kita cukup sampai di sini dulu. Dinantikan video-video saya selanjutnya di channel Tukang Perahu Kayu. Dan ucapannya sehat selalu, sukses buat saudaraku. Terima kasih atas dukungannya sampai hari ini. Dan saya harapkan, saya doakan semoga teman-teman sukses juga dalam karir saudaraku. Oke, sekali lagi assalam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, ciao.